Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Di Jakarta ini ada berbagai macam cara hidup, berbagai macam kehidupan. Ada yang hidup sangat berkelimpahan, rumahnya besar, mewah, banyak karyawan yang membantu. Ada yang rumahnya mempunyai halaman luas, tapi ada yang tinggal di apartemen di tengah kota. Hanya 2 kamar atau bahkan ada yang 1 kamar. Tetapi ada lagi yang di perkampungan yang kumuh dengan 1 kamar kecil, kamar mandinya di luar, dan sanitasi sangat buruk. Lalu setiap hari dia harus jalan jauh pergi ke tempat kerja, entah dengan angkutan umum, entah dengan sepeda motor. Setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dia melakukan seperti itu. Lalu kemudian Sabtu sore sampai Minggu, biasanya hari Sabtu dia sudah langsung pergi ke arah yang jauh di kampung. Mungkin 2 jam, 3 jam, lalu tinggal di rumah kecil yang dia punya di kampung dengan halaman yang ada tanaman sayur-sayurnya. Dia merasa tenang, rileks, istirahat, minum kopi kesukaannya, membaca buku, dan merasa segar. Tetapi hari Minggu sore dia harus kembali lagi ke tempatnya yang sangat sempit, sanitasi buruk, dan harus pergi bekerja di tempat yang sangat-sangat crowded, padat, dan banyak polusinya. Bertahun-tahun dia seperti itu. Sampai kemudian dia sadar dan kemudian dia izin kepada bosnya untuk mengundurkan diri baik-baik. Dan dia memilih tinggal di kampung dengan halaman yang cukup untuk menanam sayuran, hidup dengan apa yang ada. Dan dia tidak menyesal karena tidak harus pergi ke kota dengan kendaraan umum, bersaing dengan banyak orang yang menghirup udara polusi serta tekanan yang begitu besar. Maka dia menikmati kehidupan barunya. Menanam sayuran, memasak yang ada, dan mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan, yang dia cintai. Dan ternyata dia tidak berkekurangan. Malah dia merasa cukup dan dia banyak bersyukur. Saudara-saudari terkasih, salah satu contoh kehidupan itu sebetulnya bisa menjadi cermin bagi kita. Kita seringkali mengalami kehidupan yang penuh dengan tekanan. Hanya kadang-kadang kita beristirahat, entah dengan berdoa, entah dengan bermeditasi. Tetapi sebentar saja kita tenang. Sehabis itu sibuk lagi dengan berbagai macam pikiran, berbagai macam tekanan, kekhawatiran, kegelisahan, sakit hati. Dan kita tidak lagi bisa memelihara diri kita yang sebenarnya. Kita tersesat dalam pikiran yang negatif, pertentangan dan juga perselisihan dengan banyak orang. Mengalami tekanan sosial, apa kata orang. Dan kemudian sekali-sekali kita merenung, duduk tenang, melepaskan segalanya, rileks, dan kemudian sadar bahwa saya bukan yang sibuk dengan pikiran-pikiran itu. Pikiran-pikiran itu bukan saya. Maka dia kemudian masuk ke dalam diri dan tinggal di dalam diri, di dalam kesadaran yang berjarak dengan pikiran-pikiran yang muyek, dengan perasaan-perasaan yang bergelora, yang kadang sakit hati,
yang kadang tersinggung, yang kadang-kadang lelah, yang kadang-kadang putus asa. Dan kemudian pelan-pelan dia tidak kembali pergi dan kemudian masuk dalam kesibukan, kembali lagi masuk dalam kedamaian diri. Pelan-pelan dia kemudian memutuskan, saya akan tinggal di dalam diri saya, dalam kesadaran saya, dalam jati diri saya. Tidak lagi mau untuk ditarik oleh berbagai macam pikiran, kekhawatiran, semuanya diserahkan kepada Tuhan saja. Dan dia lebih baik tinggal di dalam diri, cukup dengan diri sendiri. Dan dia menemukan kedamaian di dalam diri, bukan di luar, yang membuat kita justru tidak bahagia dan tidak tenang. Kalau kita bisa menemukan sebuah rumah kedamaian di dalam diri dan memutuskan untuk tinggal di sana, maka kalau toh ada pikiran, perasaan yang membuat sakit hati atau tersinggung atau khawatir, kita bisa mengatakan, saya tetap memilih kedamaian di dalam diri. Pikiran-pikiran saya tidak akan mengikutinya. Karena pikiran itu opsional, pilihan, tidak harus dipilih. Penderitaan juga opsional, tidak harus dipilih. Karena kesadaran tidak pernah menderita, tetapi melampauinya. Ketika saya menderita, saya bisa sadar bahwa saya menderita. Nah, kesadaran itu tidak menderita, karena justru dia menyadari deritanya. Itu artinya melampaui. Pikiran-pikiran juga menawarkan diri, mikir ini, mikir itu. Tapi saya bisa sadar, oh saya lagi mikir ini. Enggak usah, mikir yang lain saja. Bisa. Karena kesadaran kita selalu bebas, selalu luas, bisa menampung apa saja. Dan pikiran selalu datang dan pergi. Demikian juga perasaan datang dan pergi. Maka kita bisa memilih untuk menderita atau tidak. Kita bisa memilih untuk muyek atau tetap damai. Kalau kita bisa kembali dan tinggal dalam kesadaran, kita seperti seorang yang memutuskan untuk meninggalkan kehidupan yang muyek, banyak tekanan, dan kemudian tinggal di sebuah rumah kecil di kampung yang lebih damai dan cukup dan penuh dengan kelimpahan. Kita bisa karena kita mempunyai kekuatan untuk memilih. Terutama kita juga diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bisa mengalami kehidupan ini secara penuh. Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes bab 10 ayat 10 mengatakan, Aku datang supaya kalian semua mempunyai hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Hidup dalam kepenuhannya tidak lain adalah mengalami, merasakan, menikmati apa saja setiap peristiwa yang terjadi dengan sepenuh hati, penuh perhatian, sepenuh perasaan. Tidak memikirkan yang tidak ada di hadapannya, tetapi sepenuhnya menghadapi dan mengalami, menikmati dan mensyukuri apa yang dia terima. Karena dia mengerti bahwa di balik semua peristiwa itu ada rencana Tuhan yang indah. Dan karena itu, pikiran-pikiran yang menarik ke sana kemari sudah tidak lagi dipikirkan. Karena ada sesuatu yang konkret yang ada di hadapannya. Yang harus dihadapi, diterima, dialami, disyukuri dengan sepenuh hati. Itulah artinya kita tinggal dalam kesadaran. Dan tidak terus-menerus ditarik ke dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan. Apalagi kita sadar bahwa di dalam setiap peristiwa Tuhan ada di sana, menemani kita, Immanuel. Maka mari saudara-saudari terkasih, memilih hidup damai, hidup dalam kesadaran penuh, hidup sepenuhnya, mengalami, menerima segala yang terjadi dengan penuh syukur, karena percaya Tuhan ada di sana, mempunyai rencana yang indah bagi kita semua. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.